tutupin jalan. Pak, katanya terima teguran dari Pak Gamawan Fauzi soal APBD belum ditetapkan. Pasti ditegur lah, nggak telat pasti ditegur. Kalau udah ada yang ngancam PTUN kan. Siapa Pak? Nggak tahu organisasi LSM mana. Telat kan. Ya. Gimana kalau yang berkuasanya DPRD soal anggaran? Isunya katanya besok bakal disahkan. Rabu ada ya. Rabu ya. Pak, sebenarnya itu penambahan anggarannya apa aja sih Pak? Ya kita sih manfaatin silpa yang ada aja biar keserap semua. Iya, pos-posnya masuknya kemana aja gitu yang 2,5 Kita triliun. mau habisin untuk di jalan juga. Jalan sama rumah-rumah pompa. Seperti Angke, Ancol gitu. Di DPRD alasan nomor perusahaan itu apa? Belum ada penjelasan dari Dia bilang kita koordinasi kurang nggak jelas kan. Pak, kata DPRD kan salah satu penyebab tertundanya ini karena ada penambahan anggaran tuh yang dari 67 ke 69. Nah, itu kenapa nggak dimasukin ke perubahan juga Pak? Kenapa harus ada di murni? Ya karena lambat. Sekalian aja kan. Daripada nggak selesai bahas. Kalau kemarin dia ada ketok palu tahun lalu ya langsung. Masa yang mereka pelan ya sekalian. Oh, kalau misalnya ketok palunya bisa misal dari tahun lalu itu bisa dimasukin ke perubahan aja. Iya. Sekarang dia terlambat, masa kamu udah tahu silpa sekian kamu nggak mau masukin juga? Tuh mereka juga nggak mau ketok juga kan? Itu aja sih. Pak, ini dampaknya apa sih kalau taruhlah sampai akhir Januari belum? Dampaknya untuk proyek-proyek baru ya nggak bisa keserap. Oh, iya, sorry. Bakal telat kayak tahun lalu nggak? Bisa aja telat kalau tender lagi prosesnya lama. Kecuali yang e-katalog bisa cepat. Oke, kalau tender bakal nggak kekejar ya? Kan jadi pasti kan mundur lagi kan. Tak punya hari lagi apa. Jadi minta tolong lagi DPRD multi years lagi. Ada nggak sih proyek-proyek yang vital gitu yang kayaknya bakal itu dengan keterlambatan ini? Contohnya gitu Pak. Banyak sih untuk pengerjaan keruk apa buat waduk pompa kan nggak bisa tender. Kayak jalan layang bidang kereta api kan nggak bisa tender. Nggak bisa tender. Nggak Belum bisa kan? bisa. Belum ada ketok kan nggak bisa. Pak, kalau misalnya untuk jumlah proyek-proyek yang butuh ditenderkan, Pak, itu kok kalau dibandingkan dengan tahun lalu, yang tahun 2014 ini lebih banyak apa lebih sedikit, Pak? Lebih banyak masih. Kalau misalnya dengan kondisi yang sekarang, nggak takut nanti di bawah 85%? Itu swaklola ya banyak. Swakelola itu jadi... Baik kita kerjain sendiri, misalnya pembuangan sampah, kan nggak bisa tender sampah. Ngomong-ngomong kerja sendiri, beli alat aja, kerja sendiri. PU ya gitu kan, pengerukan pakai alat yang udah beli aja. Pak, kalau ini diketoknya Rabu gitu, kapan sih udah bisa mulai tender segala macam itu? 2 minggu lah tunggu itu lagi. Kan Kita harus sih bisa aja mulai Mendagri tender, dulu, bisa kan? mulai tender, boleh juga. Udah mulai tender, nanti pengikatannya setelah dari Mendagri. Udah ada yang mulai belum tendernya sekarang? Belum ada yang mulai kayaknya. Kenapa Pak? Kan padahal bisa duluan gitu sebelum diketok. Saya nggak tahu. Mungkin ada persiapan, kan dia butuh persiapan ya, Januari persiapan gitu. Bisa bulan depan baru mulai. Kan terkait rencana sodetan Ciliwung Cisadane kan tadi sudah pertemuan. Aku nggak tahu Pak Gub belum cerita. Tapi Pak dari Tangerang kan mereka tuh nggak datang gitu. Nah, mungkin ada. Oh nggak datang ya? Iya mereka nggak. Masih ngomong PU lah, suruh PU yang ngurus lah. Kementerian Pak. Iya. Jadi kalau yang terkait dengan banjir sekarang ada nggak apa di ketok Rabu akhirnya terhambat untuk yang banjir sekarang? Penanggulangannya. Namanya. Enggak sih, memang kita enggak belum siap tentang orang. Banyak itu bolong-bolong itu ambil foto aja kasih dia tuh, kasih lihat dia. Jadi terus kenapa Sunter Kelapa Gading itu lama turunnya, Kemayoran kerendam. Itu semua karena dibolong-bolongin. Apanya dibolong-bolong? Tanggul-tanggul kita dibolong-bolongin. Maksudnya bolong itu maksudnya apa, Pak? Pemukiman. Foto tadi mana ya tanggul tadi? Siapa? Itu bolong-bolongin. Ini kan gini kan, kita kan sungai kan ada 2 cara. Kalau kita keruk dalam, volumenya lebih tinggi. Tapi keruk dalam, kalau tanggulnya nggak kuat kan takut roboh. Iya. Jadi lebih kejenuhan di Jakarta ini karena dia lama dia buat tanggul seat pile-nya tinggi. Jadi seat pile tinggi. Nah logikanya itu di samping seat pile kan rumah jalan inspeksi.
Nah, bisa contoh paling jelas gini deh, kemarin saya pergi lihat, kan kemarin banjir kan, saya mau cari tahu gimana, bener nggak teori ini gitu, dan ternyata bener. Lapangan golf Kemayoran kerendam kemarin, kerendam makanya dia pasti masuk sampai ke jalan raya. Ini kenapa kerendam? Kalau ini golf, ini kan sungai, dia bikin seat pile nih. Nah, dia bikin seat pile. Nah, ini seat pile semuanya. Ini tanggul. Ini dibikin tinggi kan, supaya air sungai nggak naik kan. Iya. Nah, harusnya kan ini jalan inspeksi ini benar. Ini inspeksi. Begitu pasang, karena banyak rumah penduduk kan, ini kan orang bikin perumahan tinggi kan. Ini kan rumah-rumah nggak boleh buat rumah nih, rumah-rumah ilegal lah, tapi udah bagus-bagus kayak ini beton. Bagus-bagus semua nih. Udah ngomong 20 tahun, mungkin belasan tahun. Akhirnya nggak bisa keluar kan? Dari sungai gitu. Gimana cara supaya keluar kalau musim hujan? Dibolongin. Nah, kalau rope lagi pasang, rope pasangnya cuma pasang pelan-pelan. Dia bisa sedelin pakai karung. Kayak karung pasir. Ya bisa nahan rembes lah. Tapi kalau lagi kiriman, sekarang bicara kiriman, curah hujan nggak bisa kita pikir begitu gede kan. Bisa nggak tampung? Nggak bisa. Jempol. Malah ada yang berapa posisi, ini kan konstruksi. Ini konstruksi kan. Konstruksi itu kalau ini dipotong, boleh nggak? Nggak boleh. Nah kalau ini dipotong, ini bisa ada penyangga lagi, penahannya gitu loh. Makanya banyak tanggul bisa roboh karena ini. Tapi apa enggak ada mekanisme kontrol yang masih sama? Bukan kontrol, kita tuh persoalan apa? Kita nggak pernah mau penjarain orang. Ini kriminal. Ya, ya. Ini pidana sebetulnya. Kita nggak pernah lakukan atas nama hamburger. Makanya saya bicara sama rekan wartawan gitu. Dia pertanyaan bagus. Saya bilang kamu ini persis seperti aktivis yang hebat-hebat yang hamburger tadi yang ngomong. Dia pertanyaan bagus. Kau dengar saya sepotong bener loh kalimat tadi loh. Kenapa dia bolongin? Tadi yang bikin potong, dia bikin jembatan ke sana. Kenapa dia bolongin bikin jembatan? Karena pemerintah tidak pernah mau membuatkan jembatan untuk mereka. Makanya mereka bikin sendiri. Jadi untuk apa kita naikin tanggul? Nah ini nggak ada kekuatan loh, gara-gara dia udah dipotong begini. Nah ini salah siapa? Ini dibalik ini lapangan golf nih, Kemayoran. Ini Kemayoran nih. Nah, waktu Desember saya udah lihat ini bahaya banjir, kita selidiki banjir waktu Desember kan. Saya udah kirim orang saya foto ini semua nih, bolong-bolong ini semua. Itu Desember loh, 20 Desember saya minta dia fotoin buat saya. Ini nggak bisa, lebih galak dia. Makanya beberapa waktu itu ngomong begini sama saya kan. Saya bilang ini tenggelam nanti. Dia bilang apa? Ini salah pemerintah nggak mau bikin jembatan buat mereka. Benar kau sampai di situ, salah kami. Tapi kalau kita lebih dalam lagi, salah lu kenapa lu bikin rumah di bawah ini gitu loh. Ini bukan rumah, ini jalur hijau. Bagaimana kamu boleh nyewain rumah gitu loh. Tapi mereka sampai bisa Oh iya, berarti konstruksinya nggak sekarang kuat dong. bukan nggak kuat, kayak dibobok. Istana juga bisa dijebol kok kalau dibobok-bobok gitu, rumah bata. Buat ini konstruksi bisa kuat kalau dia utuh. Kan tulang kan di sini, kebobok dulu sini ya semua bisa bongkar, digergaji. Nah sekarang persoalan di sini kita sekarang. Kalau kita ambil tindakan tegas, sikat mereka semua kemarin. Dia bilang saya melanggar HAM. Saya tidak sikat atas nama HAM, sekarang kerendam semua, langgar HAM nggak? Nggak langgar katanya. Jadi atas nama HAM orang-orang ini dibelain untuk tenggelamkan Jakarta tidak salah. Makanya saya bilang saya nggak mau tahu. Habis ini, gue sikat semuanya. Lo mau cap saya pelanggar HAM paling berat di dunia, terima aja. Kamu nggak peduli. Karena aku udah punya bukti. Kalau kemarin kita bisa berdebat. Kalian nggak percaya teori saya. Makanya saya simpan semua foto ini semua. Ini tanggal 20 Desember saya bikin ini semua. Saya udah bilang, Kemayoran kerendam kalau kayak ini. Lapangan golf kerendam, Kemayoran kerendam ini. Pasti kerendam kalau ini, kalau betul-betul pasangnya kencang. Kalau rock masih bisa ditutup-tutupin ya karungnya. Kalau yang air dari atas, nggak bisa. Pasti bocor. Ini terbukti. Makanya kemarin saya pergi lihat. Saya ingin tahu bener nggak yang saya lihat seperti ini. Bener. Kerendam kok Kemayoran.
Mana pernah Kemayoran keren kan? Karena itu Kelapa Gading juga lama sekarang kan. Kamu gimana mau pompa? Apa yang mau dipompa? Kamu pompa ke situ, air lautnya masuk terus kok. Ini pompa apa namanya? Ini nggak bisa pompa, ini masih tertutup. Ini semua ini enak aja nih, buang sampah di sini, rumah-rumah kayak begini, sewain. Di balik ini golf ini langsung rumahan. Dia bikin nggak bisa seperti ini. Siapa yang ngajarin? Nah sama juga kayak di Enggano semua. Kenapa bisa ada genangan? Itu ditutupin semen, udah sampah numpuk, ditutupin puing-puing, bikin warteg. Jadi antara saluran yang ke sini sudah nggak bisa lewat ini. Nah itu kita temukan, tapi kalau kita sikat, ada nanti oknum-oknum lagi bilang nggak boleh atas nama kemanusiaan. Ya sudah, tinggal Anda pilih. Mau banjir seperti ini lebih manusiawi atau sikat mereka lebih manusiawi. Nah kita juga pindahin mereka loh, kalau dia kontrak ya pulang kampung loh, kalau nggak ada duit. Ini kontrak nih, ini yang ribut nih siapa yang kontrakin yang ribut? Mana ada orang, ini kontrakan semua ini. Makanya saya bilang Dirjen Pajak nggak tahu mau bantu kami nggak, harusnya ditagih pajak. Padahal saya udah 20 tahun di sini Pak, kenain pajak. Final 5%, kok kamu nggak bayar pajak? Kasih NPWP, bikin bangkrut aja yang penyewa itu, tangkapin. Berarti tahun depan bakal dibersihin semua pinggir Harus bersih, kita nggak mau tahu. Karena ini anak kita juga tahu kayak gitu, mau gimana jelasinnya? Ini 20 Desember loh, saya udah foto nih. Saya bilang ini bahaya nih, pasti bahaya. Tapi gimana mau tutupinnya? Berantem, bawa polisi, intimidasi. Kagak bawa polisi dia keluarin golok, kita yang diintimidasi nggak salah gitu loh. Kalau kita mau mengukurnya bisa dimarah-marahin, lebih galak mereka. Bawa polisi intimidasi. Jadi udahlah penggiat-penggiat HAM itu tolong definisin hamburger buat saya yang lebih jelas. Saya udah kesel. Jelas kok. Di tanah kalau selama swasta tidak mau lakukan pasti tidak layak. Di tanah yang mana? Di Tanah Soleh kan kemarin saya nelfon Pak Firdaus, katanya kan sudah ada investor yang mau ini. Investor datang kemarin ada yang datang ke kita bule, dia bilang suruh kita bayar untuk bikin FS, saya nggak mau loh. Nah itu kamu cuma jasa konsultan. Kalau kamu bilang bagus, kamu kerjanya sendiri, saya kasih izin. Kamu bikin FS-nya, nah, sederhana kan? Sederhana seperti itu. Ya. Kalau rencana konkret jangka pendek untuk antisipasi banjir? Sekarang yang pasti sekarang ini sampai Februari bisa banjir terus ini. Kita nggak tahu Jen. Antisipasi, makanya kita lagi berpikir tadi ini pikiran agak konyol aja udah gitu. Saya lagi coba pikir bisa nggak pinjam asrama haji yang kosong. Jadi kita harus berani pindah. Yang di Halim situ, Pondok Gede, kan kosong, termasuk perkemahan Cibubur. Itu kan kemah berapa puluh ribu orang pun ada WC semua jelas, orang cuci baju. Sekarang daripada cuma banjir semata kaki, pampers, baju, handuk semua diminta gratis terus nggak bisa cuci tau di alasan tuh. Susu pun bisa milih loh, ini susu anak saya nggak cocok bisa gitu loh. Itu kan masalah sekarang. Nah makanan, maksudnya nggak boleh drop makanan, kamu harus keluar makan di penampungan. Nah terus sekarang semua buka tenda. Kita pun tidak bisa mengkoordinasi mana yang dapat lebih, mana yang nggak dapat. Barang semua bagi-bagi Supermi bawa pulang. Tapi kalau mau ngungsi, saya lagi bilang lagi dipelajari sekarang. Mau pasang tenda, semua orang mau pasang tenda, pasangnya tenda di Cibubur. Di perkemahan Pramuka. WC semua lengkap. Relatif tinggi lagi, nggak becek. Sekarang kalau kamu becek, angin begitu kencang. Hujan dengan angin begitu kencang. Kamu simpen selimutmu pun akan basah. Selimut basah nggak bisa pakai lagi. Handuk baju basah nggak bisa pakai lagi. Nggak bisa cuci dong. Semua kerendam. Jadi kalau kamu ke Cibubur, nggak bisa kerja. Kan memang nggak kerja sekarang. Makan kita tanggung. Yang mau nyumbang semua bisa terkontrol. Dia satu, di gor atau di ini. Yang nggak boleh lagi pasang tenda di luar. Nah kita lagi pelajari, pasti protes orang. Karena ada rezeki orang hilang nih. Enggak kejauhan Pak. Kan biasanya mereka lihat rumah beres-beres. Makanya rumah patroli melakukan minta kerja sama tentara polisi. Siapa yang ke situ kembali ke rumah ya tangkap. Takut nyolong kan? Ya, biasanya kalau surut dikit beres-beres. Makanya kalau beres-beres balik lagi kok. Kalau kamu mau beres-beres ya sudah. Tapi anak yang ibu-ibu semua bawa, laki-laki kok bisa beres-beres jalan kaki beli belanja sendiri aja. Kalau mau makan gratis nggak diantarin, makanannya di perkemahan. Nah kita lagi pikir cara seperti itu. Kau nggak bisa kontrol siapa yang bantu siapa enggak.
Sekarang mereka telepon, Pak saya ada 3.000 bungkus makanan, kamu mau kirim kemana? Nggak ada. Nah di GOR juga gitu, toilet WC semua kacau balau. Kenapa nggak masukin ke yang lebih jelas? Asrama haji bisa kosong. Jauh-jauh gimana? Kamu juga darurat. Ngangkutnya ke sana gitu nggak? Pakai bus, pakai truk aja, itu mah nggak masalah. Masalahnya kan mereka nggak mau pergi. Maksudnya mereka kan bawa barang-barang juga Pak, yang mereka mestinya dari rumah. Juga kita tutup di mana? Kamu mau mesti kemana sekarang hujan di luar juga? Lewat taruh dalam rumah aja. Yang penting rumah tuh ada yang patroli kan. Sekarang listrik juga dimatikan. Kamu nyalain ke strom mati juga. Ini mau cas handphone ada masa-masa. Ini persoalan di situ. Kita lagi pikirkan ini, kita nggak mau di proyek tahunan terus tahunan seperti itu. Kamu masak makanan, masak 10.000. Emang kamu tahu 10.000 dibagi atau enggak? Kalau masak 5.000 bilang 10.000 gimana? Yang swasta datang gitu banyak. Bukan kita menuduh mereka macam-macam ya. Jadi sejauh ini nggak ada yang ngontrol ya Pak? Gimana mau ngontrol? Nggak ada pakai tanda bukti terima nasi bungkus dong. Masak itu banyak terus datangin. Makanya saya nggak mau. Saya nggak mau naik perahu datang bagi-bagi nasi, nggak ada. Nggak ada buaya tuh saya bilang. Kalau tidak ada buaya, tidak ada arus. Kalau kamu lapar turun nggak? Saya bilang dari tahun lalu ya nggak. Kalau lapar turun, ini mau delivery service semua. Nggak bisa. Kecuali anak-anak, orang tua bisa. Terus kayak pakai pampers. Sekarang dia nggak bisa cuci kan? Kalau nggak tempat kayak gini. Dulu pampers itu cuma sebulan paling sekali 2 kali kalau lagi jalan bawa anak pakai pampers. Sekarang dia nuntut sehari bisa 2 pampers, 3 pampers pakai anak ganti. Anak kan nangis dong kalau pampersnya basah. Selama di rumah nggak pernah pakai pampers, lecet ya. Anak-anak juga nggak bisa pakai pampers, dia nggak bisa cuci. Bisa bagi pampers, nggak bisa. Terus TV shoot, orang tidur berantakan. Pasti berantakan lah, rokok sembarangan injek kotor-kotor, injek lagi itu karpet. Nggak ada air bersih. Di rumah aja kalau kamu pakai sendal, pakai sepatu masuk, kotor di musim hujan. Apalagi di tenda, dengan tanah becek begitu, coba kalau di bumi pakai manci bubur. Kan tempat yang becek nggak becek udah diaturin untuk camping gitu loh. Lebih jelas. Tapi mau nggak? Pasti nggak mau. Ada juga cuma makan datang gitu kan, habis makan pergi gitu loh. Ada juga, ada pembagian ambil, nggak ada pembagian pergi, nggak bisa kontrol kayak gitu. Kecuali 2 tempat itu ada tempat lain nggak Pak? Kan GOR? fungsinya 48.000. Nggak bisa GOR juga. Jadi semua mesti terpusat, nggak boleh sembarangan di pinggir jalan bikin seperti itu. Di pinggir kereta bikin aja, nggak kasih makanan, lu pasti datang. Harusnya mesti tegas. Kita bikin base camp nih, aku lagi bilang mesti dianalisa lagi nih, pasti ribut lagi orang nih. Baik kalian tulis di tes saja, seterusnya jangan salah. Di pinggir kereta api semua. Ada yang gang sempit. Saya lihat di atas itu posisi. Buang sampah, itu namanya kereta api. Kalau di daerah Sunter itu. Di balik tembok mereka, itu semua plastik sampah loh di jalur kereta api. Di gang-gang itu seperti itu. Karena jaraknya udah nggak bisa dilebarin. Udah pakai tanah kereta api. Tidak bayar, tidak apa-apa. Masih buang sampah ke rel kereta api. Ini mental mau gimana? Terus begitu banjir, masuk dalam kereta api. Kalau yang nyenggol mati gimana? Nah lebih baik kalau mau makan turun. Saya yakin kok. Kalau saya lapar, daripada saya mati kelaparan. Kalau air cuma segini atau segini, aku berenang. Demi untuk makan. Kita kalau tenggelam di laut juga berusaha berenang untuk hidup. Kalau ini kan sepatah kaki. Mobil lewat. Kenapa nggak mau basah? Terus belanja lagi ke situ, minta pakai perahu antar balik lagi. Ya susah gitu kan, suruh keluar nggak mau. Habis belanja balik lagi ke rumah. Terus minta antar, nggak mau basah kan? Saya bilang nggak boleh. Jadi kalau bukan orang tua anak, tinggalin aja, kapal terbatas. Lapar? Ya aku yakin nyemplung orang kalau udah lapar sampai kelaparan. Pak, berarti nanti rencananya akan tiap satu kelurahan satu posko Nggak atau pasti. gimana? Kita bisa ngangkut. Sekarang gak usah jauh-jauh. Bedakan yang mampu nggak mampu jelas kok. Yang main cari peluang. Orang mampu tinggal di hotel. Ini yang mampu tinggal di rumah. Lihat-lihat nonton juga gitu loh. Nggak jelas gitu nonton gitu ramai. Kita nggak jelas nih semuanya yang mengungsi. Sama seperti rumah sakit. Gimana tuh survei mampu nggak mampu? Asal kamu bilang nggak mampu boleh. Saya nggak mau tahu kamu punya Mercedes atau nggak. Kamu masuk kelas 3 kamu nggak mampu. Karena kelas 3 tuh 10 ranjang 1 kamar mandi. Itu cara nyeleksinya.
Saya juga sama, betul-betul nggak ada makan, nggak ada kerja. Ini ada tempat nampung asrama haji sama mobil perkemahan Cibubur dan Ragunan misalnya nih, ada 3 tempat itu ada. Tanggung makan, pagi tepat waktu, siang sampai malam, sampai banjir selesai. Kalau yang asli susah makan, dia senang itu. Tapi kalau mau cari-cari masih pengen dapat sesuatu, pasti dia nggak mau. Karena nggak ada lagi bantuan yang aneh-aneh. Bayi, ini ada air semua, cuci sendiri, jemur sendiri, kasih rinso. Kasih dong, untuk apa kasih pampers lagi gitu banyak, cuci sendiri. Berarti ini bantuan yang sekarang langsung ke kelurahan itu belum tentu efektif juga ya? Kan sekarang mereka langsung. Kita masih bocor nggak jelas. Terus sekarang bisa kamu bantu saya juga ada dana. Ini dana saya apa bantuan kamu bisa overlap kan? Jelas. Kita juga bisa nyetok bantuan. Karena kalau nggak bantu juga nggak cukup kan. Nah ini yang mesti sama-sama duduk di. Ya selalu ada satu tempat. Nah itu sih ini lagi. Pak, tadi kita mau PT Philips. Kita tahu. Supaya saya nggak usah bayar berapa ratus orang ngecek lampu mana mati, lampu mana hidup. Kalau RKPP kan boleh langsung beli. Tapi saya mau nawar begini. Kalau saya beli lampu sama Anda pasangin saya sistem lampu pintar kamu gratis. Jadi saya bisa lihat di komputer saya lampu mana mati. Di jam mana yang sepi perlu lampunya terang. Jam mana yang udah tengah malam udah tidak terlalu ramai orang, aku kecilin. Semua dikontrol di komputer. Saya nggak perlu suruh orang cek. Terus lampu mana pakai berapa watt. Semua tercatat. Saya bisa bayar PLN nggak pakai satu harga. Nah kalau saya mau bikin sistem ini mau berapa triliun? Nah, saya nggak mau. Saya beli lampu sama Anda kasih gratis sistem ini. Harga lampu kamu sama dengan pasaran, karena saya beli banyak. Boleh nggak seperti itu? Boleh dong, tawar-menawar dagang. Kan sama dagang kan? Saya beli sama Anda, saya butuh 220.000 lampu. Nah kalau saya beli 220.000 lampu dengan harga pasaran, bonusnya ini sistem. Dia lagi mikir-mikir. Ya mudah-mudahan dia mau. Nggak untung dong. Pak, ada angkutan umum yang saya akan naikin bahkan 100% itu. Oke, saya bilang, makanya kami mau beli 3.000 bus. Supaya dia nggak usah menekan kita lagi. Sekarang kalau kita cabut, tindak dia bilang, kalau kamu cabut bus saya, kamu nggak cukup ngangkut orang loh. Nanti orang beli motor lagi. Ya kita tuh selalu kalah. Sekarang saya mau beli 3.000 bus sedang. Lu nggak mau angkut, gua angkut sendiri. Sopir mau ribut, gua tawarin lu gaji 2 kali 3 kali UMP, mau pindah nggak lu? Kalau lu mau pindah, pindah. Kalau nggak mau, nggak bagus, buang. Banyak orang mau kerja. Jadi ini nggak bisa. Jakarta ini udah nggak bisa terlalu baik-baik coba. Ini mesti berani tegas saja. Risiko itu aja, orang benci nggak suka biarin aja lah. Kepala tanggung udah masuk ke sini. Ngapain 2017 nggak kepilih lagi udah gitu loh. Ngapain pusing? Klarifikasi lagi Pak, tadi yang soal tender-tender itu. Jadi untuk menyiasati jumlah tender yang lebih banyak sama APBD yang telah Kita rata-rata masukin ke e-katalog. Malah sekarang saya lagi mau usahakan bangunan pun mau masuk ke e-katalog. Jadi berapa meter perseginya. Jadi cepat. Kalau nggak bisa contoh soal kebakaran. 45 rumah kebakaran. Kamu gimana mau bangunin, bantu dia bangun? Kalau tender mesti lokasi jelas, ukuran jelas, jumlah jelas. Emang kamu tahu kebakar di mana dan berapa ukuran itu? Namanya kamu sengaja bakar namanya. Nah kalau tunggu anggaran tahun berikutnya, orang-orang yang rumah kebakar kan dia mesti seadanya merapikan itu rumah kan. Rumah jelek lagi. Nah kalau ada per meter, bisa per meter berapa? 2 juta atau 3 juta per meter. Begitu kebakaran, panggil itu kontraktor, kerjain 3 juta atau 4 juta per meter, jadi bayarnya per meter. Nah makanya saya lagi mau dorong e-katalog. Ini ntar bisa turun banyak nggak Pak? Ini? Oh turun banyak. Kalau kita gunakan itu bisa dion di bawah 3 juta. Nah, ini contoh-contoh orang gendeng ini. Ini akibat kami tidak membuat jembatan buat dia. Kasih aja saya masuk. Foto ya. Thank you very much. Excellent, thank you. So in return, Vice Governor, we'd just like to present you with a tie, which is not so useful for someone who doesn't wear one. Thank you very much. Good.
And then if we could just get one group shot, could we, Vice Governor, with all of them here? Thank you so much. Thank you. Good to see you again. I can understand.